Halo teman-teman, selamat datang di Pasca Anak GKJ Tawangmangu tahun 2021. Kenalin, nama aku Tian, dan yang di sampingku Aku Yesi. Oh iya Tian, kita kan punya jargon. Oh iya ya. Teman-teman ikutin gerakan Tian ya. Pasca Anak GKJ Tawangmangu, Yesus hidup, ada hari esok. Kita mau absen dulu nih. Yang pertama dari wilayah Gondosuli. Mana suaranya? Yeay! Yang kedua dari wilayah Tawangmangu, mana suaranya? Yeay! Yang ketiga dari wilayah Karanglo. Mana suaranya? Yeay! Yang keempat dari wilayah Mateseh, mana suaranya? Yeay! Yang terakhir dari wilayah mana, Yes? Dari wilayah Ngargoyoso, mana suaranya? Yeay! Kalian masih ingat nggak sama jargonnya? Kalau enggak, kita ulang sekali lagi yuk biar tambah semangat. Pasca Anak GKJ Tawangmangu, Yesus hidup, ada hari esok. Wah, kayaknya kurang semangat nih, Yes. Kita ulangi sekali lagi yuk. Pasca Anak GKJ Tawangmangu, Yesus hidup, ada hari esok. Mari kita mulai ibadahnya kita ya teman-teman. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu yuk yang dipimpin oleh Mas Dimas. Panggil Mas Dimas yuk. 1, 2, 3. Mas Dimas. Mari adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita doa bersama-sama, saya pimpin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, anak-anak sekolah minggu GKJ Tawangmangu dapat melaksanakan ibadah Paskah meski masih melalui virtual. Kiranya berkati, kiranya Kau sertai acara ini dari awal pertengahan hingga akhir oleh karena nama-Mu. Kiranya berkati Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Happy All the Time. Musik.
ya Yes, ini kan hari Paskah. Gimana kalau kita nonton video penyaliban Tuhan Yesus? Ya udah yuk. Ayo. Selamat menonton teman-teman. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita sangat beruntung ya Yes, punya Tuhan Yesus yang sangat cinta sama kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanda Paku. Musik! Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, Tuhan semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa yang dipimpin oleh Mbak Mirna. Panggil Mbak Mirna yuk. 1, 2, 3. Halo Mbak Mirna. Halo Yesi. Halo Mbak. Mari kita berdoa Mbak Mirna. Mari. Mbak Mirna pimpin doa ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Wah, mau apa nih sekarang? Kita mau lihat cerita dari teman-teman kita. Cekidot. Cekidot. Halo teman-teman, shalom. Ketemu lagi sama Mbak Melati. Kita Paskahan online lagi. Walaupun online tapi kita harus tetap bersuka cita. Tadi sudah dipimpin doa sama Mbak Mirna. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Yuk semuanya buka Alkitab ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Mbak Melati tunggu? Sudah? Oke, yuk kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, kita akan berbicara tentang pengharapan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan dihantarkan oleh sebuah cerita yang akan disampaikan sama teman-teman kita dari sebuah drama, oke? Mbak Melati akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, hiduplah seorang Pak Tua bernama Mbah Mulyadi. Mbah Mul ini panggilannya Mbah Mul gitu. Mbah Mul, dia punya peternakan. Siapa yang di rumah punya peternakan? Oh, siapa yang punya kambing? Siapa yang punya ayam? Ada yang punya kelinci? Pokoknya Mbah Mul itu punya peternakan kecil. Tapi ada satu yang istimewa. Dia punya seekor kuda. Kudanya itu keren sekali. Dia gagah, cantik, pokoknya keren sekali. Kalau teman-teman pernah lihat kuda di mana? Biasanya kalau Mbak Melati lihat kuda ada di mana itu ya? Di Grojogan Sewu. Itu ada kuda-kuda cantik-cantik ya. Rambutnya diwarna-warna. Itu Mbah Mul itu punya kuda. Kudanya itu gagah, keren sekali. Dan kuda itu diberi nama siapa ya tadi Mbak Melati? Oh iya, namanya Gagah Raya. Nama kudanya Gagah Raya. Oke, kita akan mendengarkan teman-teman kita. Cekidot. Selamat pagi Mbah Mul, sehat Mbah? Selamat pagi juga Pak Jayadi. Sehat Pak, Bapak sehat juga kan? Mau tindak kemana ini? Puji Tuhan sehat Mbah. Saya mau ngantar susu kambing ke desa sebelah. Lah puji Tuhan, laris manis ya Pak? Iya Mbah, puji Tuhan. Ngomong-ngomong saya senang loh bisa lewat sini. Loh, kenapa Pak? Karena saya bisa melihat Gagah Raya yang kelihatannya gagah dan kuat. Wah, terima kasih banyak Pak. Saya sangat sayang pada kuda ini dan saya rawat dengan baik. Memang luar biasa Mbah Mul ini. Ya sudah Mbah, saya lanjut dulu ya. Monggo Gusti berkahi. Mbak, saya beli kudanya 30 juta deh. Udah Mbak, dia cuma berani 30 juta. Saya mau deh beli 50 juta. Ya udah deh Mbak, saya beli kudanya 70 juta. Saya berani 100 juta. Maaf, kuda ini saya tidak jual. Saya sangat sayang pada kuda ini. Gimana sih Mbah? Kalau kudanya dijual bisa jadi orang kaya loh Mbah. Enggak, saya tidak ingin menjual si Gagah Raya. Duh Mbah, gimana sih? Aduh, gimana sih? Kenapa Mbah? Si Gagah Raya hilang Pak Jayadi. Ya ampun Mbah,
Kemarin salah Mbah sih, ndak mau jual dia. Malah sekarang rugi besar kan. Mbah ini kalau dibilangin ngeyel. Coba aja kemarin Mbah mau jual, pasti jadi orang kaya Mbah. Sekarang malah hilang. Malang kali nasibmu Mbah. Sudah, tidak apa-apa. Kita memang tidak tahu akan hari esok. Menyesalkan kamu Mbah? Ah, tidak. Saya percaya Tuhan punya rencana indah buat saya. Mbah mau. Ada apa tuh Pak Jayadi? Ayo cepat Mbah. Loh, ada apa ini? Mbah, itu banyak kuda datang mendekat ke kandang kuda Mbah. Si Gagak Raya membawa rombongan kuda banyak sekali, cantik-cantik dan gagah semua. Ya bener Pak, mari kita ke kandang. Benar Mbah, apa yang Anda bilang. Saya pikir Mbah sudah tidak ada harapan lagi karena kuda Mbah hilang. Ternyata ini yang Tuhan rencanakan untuk Mbah. Puji syukur Pak Jayadi, kita selalu punya hari esok yang luar biasa kalau kita berpengharapan padanya. Amin Mbah Mul. Wah, keren sekali ya adik-adik kita. Tadi teman-teman kita menyampaikan firman-Nya lewat drama. Apa tadi? Tentang Mbah Mul yang penuh dengan pengharapan. Sekarang Mbak Melati mau tanya, sekarang siapa yang takut besok nggak bisa sekolah lagi? Siapa yang takut besok nggak bisa ketemu teman-teman lagi di sekolahan? Karena COVID ini ya mengerikan sekali. Kita jadi nggak bisa sekolah. Udah berapa lama kita nggak sekolah ya? Udah hampir 1 tahun. Gimana ya? Pengen banget Mbak ketemu teman-teman kita. Kita mau main-main lagi sama teman-teman. Tapi tenang, kita harus belajar dari Mbah Mul. Mbah Mul selalu ada harapan, walaupun kudanya hilang, tetapi dia terus berserah kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan, dan akhirnya dia mendapat kejutan dari Tuhan lewat kudanya yang kembali dengan mengajak teman-temannya. Wah, jadi kudanya jadi banyak ya. Sama dengan kita juga harus terus berpengharapan. Kita harus berpengharapan bahwa COVID ini akan hilang. Kita akan ketemu teman-teman lagi, kita akan paskahan ketemu dengan teman-teman dari Gondosuli, dari Tawangmangu, dari Karanglo, dari Ngargoyoso, dari Matesih, semuanya kita akan ketemu lagi ya. Kita harus berpengharapan. Sama dengan hidup kita juga tidak akan binasa, kita tidak akan dimasukkan ke neraka. Karena apa? Kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, dan kita akan hidup kekal bersamanya di surga. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri dengan doa, dan Mbak Melati akan pimpin doanya ya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami belajar dari cerita tadi bahwa hidup ini harus terus berpengharapan. Karena daripada mula Engkau telah bangkit, telah menebus dosa-dosa kami. Kami mempunyai hari esok yang luar biasa karena kami percaya Tuhan yang akan membimbing kami, Tuhan yang akan menyertai kami karena Engkau sudah bangkit. Engkau akan terus memberkati kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang terus melaksanakan firman-Mu di bumi ini ya Bapa. Berkati kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu di bumi ini dengan baik, dan kami juga menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Kami kembalikan kepada Dek Tian dan Dek Yesi. Dadah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Prapaskah hari ini udah mau selesai nih. Iya nih, tapi teman-teman jangan sedih. Kita akan berkumpul di suasana yang berbeda. Kita berdoa semoga corona segera hilang. Teman-teman, jangan lupa pakai masker ya, mencuci tangan, dan berjaga jarak. Jaga kesehatan ya. Sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Sampai jumpa. Musik. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati.
Kami anak sekolah minggu wilayah Karanglo mengucapkan selamat Hari Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.